4 Jabal Nur segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustadz Basri. Nah, pasti ada di antara teman-teman semua atau semuanya sudah kangen bersama Ustadz. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman semua, walaupun negeri kita masih dalam keadaan wabah corona, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar. Nah, teman-teman semua, agar kita terhindar dari wabah corona, maka selalulah memakai masker dan mencuci tangan. Baiklah teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 1 dan subtema 3. Nah, anak-anak Ustadz semua, agar pembelajaran kita lebih jelas lagi, mari kita ikuti video selanjutnya. Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk kepada materi yaitu menari dengan iringan alat musik dan pementasan tari. Yang pertama, kita masuk kepada menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan musik. Maksudnya, dengan adanya lagu dan musik, sebuah tari itu akan terlihat indah dan bagus. Kemudian, lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari yaitu gendang, tamborin, marakas, dan gamelan. Teman-teman semua, selanjutnya Ustaz akan memperlihatkan gambar alat musik tradisional. Nah, ini ada gendang, ada tamborin, marakas, dan gamelan. Nah, teman-teman semua, mari kita simak bunyi dari alat musik tradisional berikut ini. Nah, ini adalah bunyi gendang. Nah, ini adalah bunyi tamborin. Silakan teman-teman simak. Yang ketiga ini adalah bunyi marakas. Tradisional kita. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita masuk kepada materi pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan penampilan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pementasan tari. Nah, yang pertama, sebelum pementasan tari, kita perlu mempersiapkan yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Selanjutnya, saat pementasan tari, yang pertama gerakan dan teknik menari.
Poin A-nya, semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. B. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. C. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. D. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan harmonis. Nah, teman-teman semua, ini adalah ketika kita saat pementasan tari berlangsung, maka perlu dipersiapkan. Kita persiapkan gerakan dan teknik menarinya dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ekspresi. Artinya saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Nah, teman-teman semua, ketika kita menari, maka tarian kita itu sesuai yang dengan pesan yang akan kita sampaikan kepada penonton. Nah, baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Anak-anak Ustazah, untuk pembelajaran hari ini kita akan memperdalam tentang pemantulan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui media, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Puncak gunung meneriakan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Bagaimana teman-teman? Ustazah berharap setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, antum lebih mengenal lagi tentang sifat-sifat bunyi, yaitu gema dan gaung. Baik teman-teman semua, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ayo teman-teman semua, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Dan Ustadz akhiri ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.